Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Gaban yang baru saja memberi Luffy sebuah tugas besar. Dia bilang tugas itu adalah tugas yang berat, dan jika Luffy ceroboh dalam melakukan ini, maka Elbaf akan jatuh ke tangan pemerintah dunia. Nah, tugas itu berkaitan dengan kekuatan Nika Luffy, karena hanya kekuatan Nika lah yang bisa menetralkan kekuatan sihir milik Imu. Haus Yokuhaki tinggi hanya bisa menetralkan regenerasi para musuh saja. Namun jika ingin menyembuhkan para raksasa iblis dari efek sihir Imu, haruslah menggunakan kekuatan kebebasan Nika. Meski Luffy terkejut mendengar itu, tapi dia bertekad akan menggunakan kekuatannya sebaik mungkin. Meski begitu, pengetahuan Luffy soal Nika masih sangat sedikit, karena dia baru tahu soal itu di Pulau Elbaf ini. Gaban pun bilang, sebenarnya di Pulau Egghead yang kemarin Luffy singgahi, di sana juga ada suatu benda yang tercipta karena terinspirasi dari salah satu kekuatan Nika. Itu adalah Mother Flame, sebuah api yang memiliki energi besar. Vegapunk menciptakan itu karena meniru penemuan dari ilmuwan zaman dulu, yang mana dasar dari konsep Mother Flame itu adalah api milik Dewa Matahari Nika. Sepengetahuan Gaban, Mother Flame itu jugalah yang menjadi bahan bakar senjata kuno yang dipegang oleh pihak pemerintah dunia, dan mereka pernah menggunakannya untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Luffy tidak terlalu paham dengan apa yang Gaban katakan itu. Bahkan Luffy juga tidak ingat soal Mother Flame yang ada di Egghead kemarin. Karena memang pada saat itu Luffy hanya fokus bertarung. Namun untungnya di sana ada Chopper. Chopper bilang dia tahu soal Mother Flame itu karena waktu itu Vegapunk sering membicarakannya. Nah, bahkan Lilith juga pernah berkata bahwa dia memiliki ambisi untuk menciptakan Mother Flame yang jauh lebih besar lagi. Chopper pun bertanya lebih lanjut soal Mother Flame kepada Gaban. Gaban mulai menjelaskan dengan lebih detail soal Mother Flame itu, yang mana nanti Luffy juga berpotensi bisa menciptakan Mother Flame-nya sendiri. Dari buku yang Gaban dulu baca, pada era dunia pertama manusia menemukan suatu teknologi api yang sangat luar biasa bernama Mother Flame. Jadi Mother Flame-nya asli hanya ada di era dunia pertama saja. Sedangkan yang Vegapunk ciptakan itu hanyalah sebuah tiruan. Daya energi dari Mother Flame yang Vegapunk ciptakan itu hanya sekitar 10%-nya saja dari yang asli. Jika Mother Flame tiruan saja sudah sedahsyat itu, sampai bisa menjadi bahan bakar senjata kuno Uranus yang bisa menghancurkan sebuah pulau, maka tentu Mother Flame yang asli daya hancurnya lebih mengerikan lagi. Menurut Gaban, memang penemuan sehebat itu adalah kemajuan bagi perkembangan dunia, tapi ternyata efek sampingnya juga terbilang sangat buruk. Di buku sejarah dikatakan bahwa teknologi Mother Flame itulah yang memicu perang besar berkepanjangan sehingga dunia pertama pun berakhir akibat perang besar tersebut. Chopper pun bertanya, tadi Gaban berkata bahwa pemilik kekuatan Nika bisa menciptakan Mother Flame, tapi dari sejarah yang ada, Mother Flame itu diciptakan oleh para ilmuwan zaman dulu. Jadi Chopper penasaran, sebenarnya mana yang benar? Apakah Mother Flame itu diciptakan oleh kekuatan Nika atau diciptakan oleh para ilmuwan zaman dulu? Gaban pun menjawab, bisa dengan cara keduanya. Pada dasarnya, Mother Flame adalah salah satu kemampuan alami dari Dewa Matahari Nika, tapi bisa juga diciptakan dengan metode para ilmuwan. Para ilmuwan dunia pertama memang sangat hebat, sehingga meski mereka hanya manusia biasa, tapi mereka bisa menciptakan kekuatan yang setara dengan dewa. Jadi menurut Gaban, di Elbaf ini ada dua opsi untuk menciptakan Mother Flame. Pertama, Luffy harus mencapai tahap tertinggi dari kekuatan Nika, sehingga bisa menciptakan Mother Flame alami dengan kekuatan mataharinya itu. Namun jika Luffy belum mampu, maka ada opsi kedua, yaitu meminta Vegapunk Lilith untuk menciptakan tiruan Mother Flame, dan nanti Luffy akan menggunakan Mother Flame ciptaan Lilith itu untuk melawan Imu. Nah, namun Gaban berharap Luffy sendirilah yang berhasil menciptakan Mother Flame itu, karena tentu Mother Flame alami yang diciptakan dari kekuatan Nika akan jauh lebih kuat dari Mother Flame tiruan yang diciptakan oleh Lilith. Mother Flame menjadi salah satu aspek yang menjadi kelemahan Imu. Di arc kemarin, Imu memerintahkan para Gorosei untuk mempertahankan Mother Flame ciptaan Vegapunk agar tidak direbut oleh pihak lain. Alasan utamanya memang adalah untuk bahan bakar senjata kuno Uranus, tapi alasan lainnya adalah karena Mother Flame merupakan salah satu kelemahan Imu.
Jadi akan berbahaya jika benda itu jatuh ke tangan musuh. Luffy yang mendengar itu tidak terlalu paham sepenuhnya, karena memang hal-hal rumit seperti itu adalah kelemahan Luffy. Tapi yang pasti Luffy mengerti adalah dia harus bisa menguasai kekuatan buah iblisnya dengan semakin baik agar bisa menciptakan Mother Flame yang tadi Gaban katakan. Itu Luffy pun berubah kembali ke wujud Nika dan mulai menggunakan kekuatan imajinasinya untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai matahari. Berpindah ke dunia matahari Elbaf, Killingham dan Somers baru saja selesai menghadap Imo. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, beberapa waktu yang lalu Imo memanggil mereka berdua untuk segera mendekat karena dia ingin memberitahukan beberapa hal penting tentang perang berskala global yang akan segera terjadi nanti. Nah, setelah memberitahukan hal itu, Imo pun kembali melayang lebih tinggi untuk memantau kekacauan yang masih terus berlangsung. Sementara itu, Killingham dan Somers pun mulai bergerak untuk melihat keadaan di sekitar. Sambil melihat situasi yang panas dan mencekam itu, mereka berdua pun mulai mengobrol tentang beberapa hal. Killingham berkata, rupanya perang besar yang akan melanda dunia nanti sangat penting bagi Imo, karena Imo ingin mengakhiri semua masalah dalam perang besar tersebut agar dia bisa menjadi penguasa mutlak di dunia yang ingin dia ciptakan. Namun Killingham penasaran, sebenarnya dunia baru macam apa yang ingin Imo ciptakan dalam masa kekuasaan mutlaknya itu. Somers pun menjawab dengan bilang tak perlu mencari tahu tentang hal-hal yang tidak diberitahukan oleh Imo. Jika Imo tidak membicarakan tentang itu, maka artinya dia merasa bahwa mereka berdua tidak perlu tahu untuk sekarang. Somers pun menambahkan, entah akan seperti apa keadaan dunia nanti, yang jelas akan jauh berbeda dari dunia sekarang ini. Kemudian dua kesatria suci itu beralih topik dengan mulai membahas tentang kelompok bajak laut topi jerami. Killingham bertanya menurut Somers, selain Yonko Luffy sebagai sang kapten, siapa lagi orang yang paling harus diwaspadai dari kelompok tersebut? Somers pun bilang, mungkin Roronoa Zoro. Somers ingat pada suatu hari di Marijoa, dia sempat berbincang dengan salah satu mantan kesatria suci dari keluarga Shepherd. Mantan kesatria suci dari keluarga Shepherd ini sudah cukup tua dan dia merupakan seorang pendekar pedang. Bahkan dia sangat mengikuti informasi tentang para pendekar pedang kuat yang ada di seluruh dunia. Dia pernah bilang kepada orang-orang dalam keluarga Shepherd, termasuk kepada Somers, bahwa di kalangan para bajak laut ada banyak sekali pengguna pedang yang hebat, namun hanya sedikit dari mereka yang memiliki potensi tinggi. Dua nama teratas tentu adalah Mihawk dan Shanks yang sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatan mereka sebagai pendekar pedang di era saat ini. Goroseinus Juro, Shamrock dan juga Garling tidak ikut dihitung karena mereka bagian dari pemerintah dunia. Yang dibahas di sini adalah para pendekar pedang yang ada di luar pemerintah dunia. Nah, lalu selain Mihawk dan Shanks, ada pula Shiryu, Vista dan juga Zoro. Dan kemudian ada satu nama lagi yang mungkin adalah karakter baru. Jadi, walau jumlah pendekar pedang di kalangan bajak laut terhitung sangat banyak, namun hanya nama-nama itu saja yang paling menarik perhatian dari pihak pemerintah dunia. Rayleigh juga sebenarnya masuk dalam jajaran itu, namun karena dia sudah pensiun, maka dia sudah tidak dihitung lagi. Dari daftar nama yang disebut tadi, Zoro ada di dalamnya. Nah, dengan begitu, Zoro termasuk salah satu nama besar dalam kalangan pendekar pedang untuk saat ini, sehingga wajar bila dia harus sangat diwaspadai. Killingham pun setuju dengan Somers. Dari berita yang ada, Zoro memang adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Namun, Killingham juga cukup menaruh perhatian khusus kepada Sanji. Dari berbagai informasi yang dia ketahui, Sanji adalah anak Vinsmoke Judge, salah satu ilmuwan terhebat di dunia. Nah, tapi menurut suatu sumber dari dunia bawah, Sanji dianggap oleh Judge sebagai produk gagal pada masa lalu. Meski begitu, bila melihat perkembangan Sanji sekarang, menurut Killingham, dia bukanlah produk gagal. Killingham ingat saat masih kecil dulu, dia pernah berbicara dengan salah satu ilmuwan dari pemerintah dunia. Killingham banyak bertanya tentang sains karena dia merasa penasaran dengan hal tersebut. Ada sebuah pernyataan menarik dari sang ilmuwan pemerintah dunia itu. Dia berkata, dalam dunia sains, terkadang ada sesuatu yang bisa disebut sebagai penemuan kejutan. Maksudnya adalah, penemuan itu ternyata memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang dipikirkan oleh penciptanya. Nah, menurut Killingham, Sanji ini adalah penemuan kejutan itu, karena kekuatannya terus berkembang sampai sekarang ini. Bahkan menurut Killingham, di antara semua anak-anak Vinsmoke, Sanjilah anak yang paling kuat. Somers pun bilang, dia tidak menyangka Killingham punya ketertarikan dengan dunia ilmu pengetahuan hingga bisa tahu soal hal-hal seperti itu. Jadi mereka berdua sepakat bahwa selain Yonko Luffy, Zoro dan Sanji juga adalah masalah yang sangat serius. Kemudian di area lain dunia matahari, ada Saul yang masih dalam keadaan terluka cukup parah. Tapi dia
sudah sadar sehingga bisa melihat keadaan di area sekitar. Saat Saul semakin mengamati aksi-aksi dari para raksasa iblis yang sangat merepotkan di sana, dia pun teringat pada suatu buku yang pernah dia baca. Dalam buku itu, ada cerita di mana pada zaman dahulu, Dewa Matahari Nika pernah membebaskan orang-orang yang menjadi iblis akibat terkena kekuatan jahat dari sosok yang disebut sebagai musuh para dewa. Jadi, dalam buku itu tertulis Nika memiliki kemampuan untuk membatalkan teknik domi versi milik Imo, sehingga tak heran Nika menjadi dewa yang paling dimusuhi oleh Imo, bahkan melebihi dewa-dewa lain pada era dunia pertama. Dengan mengetahui cerita tersebut, Saul pun merasa lega dan bimbang pada saat yang bersamaan. Dia lega karena tahu di Elbaf ini ada Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika. Tapi, dia juga bimbang dan bertanya-tanya, apakah Luffy sudah menguasai kemampuan untuk membebaskan orang-orang yang telah menjadi iblis itu? Sebab kemampuan tersebut tampaknya merupakan level lanjutan dari penguasaan kekuatan Nika. Jika Luffy sudah menguasainya, maka para raksasa iblis pasti akan selamat, dan hal itu pun akan menjadi masalah besar untuk Imo, sebab teknik domi versi tidak akan berguna lagi di Pulau Elbaf ini. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, keadaan di Pulau Hachinosu kembali mendapat sorotan. Ben Beckman telah mengalahkan banyak aliansi Kurohige yang ada di sekitarnya, baik pada aliansi lemah maupun orang-orang yang lumayan kuat. Mereka semua bukan tandingan dari sang wakil kapten dari bajak laut Akagami itu. Setelah melakukan hal tersebut, dia pun berniat untuk pergi mencari di mana Van Augur, Dokyu, dan Shiryu berada. Sebab beberapa waktu yang lalu, mereka pergi dengan kemampuan teleportasi milik Van Augur. Untuk melakukan hal ini, Ben Beckman pun akan mengaktifkan Kenbun Shokuhaki untuk mendeteksi keseluruhan Pulau Hachinosu, sehingga dia akan mengetahui di mana lokasi mereka bertiga. Jadi yang hebat dari Ben Beckman ini bukan hanya Busho Shokuhaki dan Hao Shokuhakinya saja, tapi Kenbun Shokuhaki yang dia miliki pun sangat luar biasa sampai bisa menjangkau seluruh Pulau Hachinosu. Di area lain ada Yasop yang sedang bertarung melawan seorang anggota aliansi Kurohige. Setelah pertarungan berjalan dengan cukup sengit dan menguras banyak tenaga, akhirnya Yasop berhasil menang dengan suatu teknik tembakan yang kuat dan juga presisi, di mana dia melapisi pelurunya dengan Bushu Shokuhaki tingkat tinggi. Namun, walau berhasil memenangkan pertarungan itu, Yasop sangat kelelahan dan mengalami beberapa luka juga, sehingga dia butuh beristirahat sebentar sebelum beraksi kembali. Waktu istirahat Yasop ini pasti akan hanya sangat singkat, karena para aliansi Kurohige jumlahnya sangat banyak dan mereka berada di berbagai tempat di pulau tersebut. Lalu di area lain lagi ada Lekiru yang bekerja sama dengan Bogart dalam pertarungan melawan Katarina Devon dan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Bajak laut Kurohige ini memang memiliki unit khusus yang berisi orang-orang yang diberi kekuatan buah iblis dan mendapat pelatihan khusus untuk menguasai kekuatan masing-masing. Sang pemimpin dari unit tersebut sedang bertarung bersama dengan Devon dalam menghadapi Lakiru dan juga Bogart. Pertarungan ini berjalan dengan sangat sengit, di mana kedua belah pihak terus-menerus memakai berbagai teknik kuat masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, Lakiru dan Bogart mulai memperlihatkan keunggulan di sana. Meski begitu, Devon tidak kehabisan akal. Dia memasuki mode hybrid lalu melompat sangat tinggi di udara untuk mencari keberadaan Seraphim Kuma alias Esmer. Para Seraphim itu berada di bawah kendali Katarina Devon karena beberapa waktu yang lalu dia menjelma menjadi Gorosei Saturn dan memberi mereka perintah. Nah, saat ini Esber sedang bertarung melawan Kobe. Devon pun segera memanggilnya agar bisa membantu pertarungan menghadapi Lakiru dan Bogart. Melihat Esber pergi membuat Kobe ingin langsung mengejarnya. Nah, tapi Kobe dihalangi oleh banyak aliansi Kurohige sehingga dia tidak bisa mengejar Esber yang sedang dibawa oleh Devon. Berpindah ke tempat lain, New Marineford akan diperlihatkan di markas besar angkatan laut itu. Akainu bersama dengan Kong dan Suru masih membicarakan soal rencana Akainu untuk membentuk tim khusus pemburu One Piece agar harta karun itu tidak didapatkan oleh bajak laut manapun. Namun tim itu baru bisa dibentuk setelah kekacauan yang sedang terjadi sekarang mulai mereda. Kong pun bilang tim itu nanti akan bersaing dengan para Yonko karena para Yonko pun kian intens dalam mencari harta legendaris tersebut. Salah satu Yonko yang bergerak dengan sangat agresif tak lain adalah Kurohige. Bila nanti tim pemburu One Piece dari angkatan laut bersaing dengan Kurohige, maka mereka juga akan berkonflik dengan Kuzan di sana. Mendengar nama Kuzan disebut pun membuat Akainu kesal dan langsung teringat kembali momen pertarungan mereka dulu sehingga kilas balik pun mulai diperlihatkan. Dalam kilas balik ini
ini ada berbagai adegan menarik dalam pertarungan besar tersebut. Ada saat di mana mereka berdua saling serang memakai berbagai teknik dari kekuatan buah iblis masing-masing. Serangan mereka pun dilancarkan dalam berbagai skala dan juga jarak. Ada teknik serangan jarak jauh dan ada pula teknik serangan jarak dekat. Ada teknik magma dan teknik es yang besar dan ada pula teknik yang relatif kecil. Keduanya pun sama-sama mengaktifkan kemampuan awakening sehingga level penggunaan kekuatan buah iblis mereka langsung berkembang dengan sangat signifikan. Itulah mengapa Pulau Panghazard terbagi menjadi dua bagian, setengah wilayah es dan setengah lagi wilayah magma. Itu adalah efek dari kemampuan awakening mereka berdua. Tak hanya memperlihatkan kehebatan kekuatan buah iblis masing-masing, baik Akainu maupun Kuzan pun sama-sama mengeksplorasi kemampuan haki mereka. Duel ini sangat menarik dan juga sengit sampai memakan waktu selama 10 hari. Walau Akainu yang keluar sebagai pemenang, tapi Akainu pun mengakui bahwa Kuzan merupakan lawan yang sangat tangguh. Berhubung sekarang Kuzan berada di pihak Kurohige, maka dia akan menjadi masalah serius bagi pihak Angkatan Laut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!